Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bertemu dengan saya, Ibu Vini Maulidia Alfi. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas mengenai materi pembelajaran pada kelas 11 bab 3, yaitu Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia. Tapi teman-teman, sebelum Ibu mulai menjelaskan, marilah kita sama-sama memulai pembelajaran pada kali ini dengan bacaan doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih teman-teman. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Jadi pada materi kali ini ada 3 poin penting yang akan kita bahas, yaitu yang pertama mengenai sistem hukum di Indonesia, yang kedua mengenai sistem peradilan di Indonesia, dan yang ketiga sikap yang sesuai dengan hukum ataupun sikap yang tidak sesuai dengan hukum. Tujuan dari pembelajaran sistem hukum dan peradilan di Indonesia, teman-teman diharapkan dapat mengerti bagaimana sistem hukum di Indonesia, bagaimana pula sistem peradilan di Indonesia, dan sikap seperti apa yang sesuai dengan hukum maupun yang tidak sesuai dengan hukum. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai sistem hukum di Indonesia. Hukum pada hakikatnya merupakan pagar pembatas agar kehidupan manusia aman dan damai. Lalu bagaimana pengertian hukum menurut para ahli? Pengertian hukum menurut para ahli. Yang pertama ada menurut J.C.T. Simorangkir dan Warjono Sastro Pranoto. Beliau mengatakan bahwa hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib, di mana pelanggaran terhadap peraturan ini berakibat diambilnya tindakan, yaitu disebut dengan hukuman. Yang kedua, ada menurut Aristoteles bahwa hukum adalah kumpulan yang bersifat teratur, namun mengikat dan menghakimi masyarakat. Yang ketiga, ada hukum menurut E. Utrecht. Hukum adalah himpunan petunjuk hidup, baik perintah maupun larangan, yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat. Jadi dari ketiga para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah atau melarang, serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi siapapun yang melanggarnya. Selanjutnya ada tujuan hukum menurut para ahli. Yang pertama, menurut Mokhtar Kusuma Atmaja, bahwa hukum itu menciptakan sebuah ketertiban sehingga menjadi pokok terciptanya sebuah struktur sosial yang teratur. Selain itu, hukum juga membuat keadilan yang sesuai dengan masyarakat dan zaman dapat terwujud. Lalu ada tujuan hukum menurut Aristoteles. Hukum untuk mencapai sebuah keadilan, artinya memberikan kepada setiap orang atas apa yang sudah menjadi haknya. Ahli yang ketiga, menurut Jeremy Bentham, ia menganggap bahwa hukum dapat mencapai sebuah kemanfaatan. Artinya, hukum di sini akan dan dapat menjamin kebahagiaan orang banyak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum yaitu untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, mencegah tindakan yang sewenang-wenang, melindungi hak asasi manusia, serta menciptakan suasana yang tertib, tentram, aman, dan damai. Ciri-ciri hukum. Ciri-ciri hukum di sini ada dua. Yang pertama, adanya perintah dan larangan. Yang kedua, perintah atau larangan itu bersifat memaksa atau mengikat semua orang. Unsur-unsur hukum. Yang pertama, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua, peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Dan yang terakhir, sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Jadi, hukum di sini merupakan suatu petunjuk hidup atau peraturan yang harus dilaksanakan oleh masyarakat, di mana peraturan tersebut dibuat oleh badan hukum yang berwajib, yang bersifat memaksa dan mengikat agar ditaati atau dilakukan, dan jika yang melakukan pelanggaran tersebut maka akan diberikan sanksi yang tegas. Baik teman-teman, setelah kita mempelajari pengertian dari hukum dan apa tujuan dari hukum, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai penggolongan hukum.
Penggolongan hukum terbagi menjadi 8 jenis, yaitu berdasarkan sumbernya, tempat berlakunya, bentuknya, waktu berlakunya, cara mempertahankan, sifat, wujud, dan isinya. Yang pertama, berdasarkan sumbernya. Hukum berdasarkan sumbernya terbagi menjadi 4, yaitu hukum undang-undang, di mana hukum undang-undang ini telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Lalu ada hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan merupakan hukum yang terletak dalam aturan-aturan kebiasaan. Yang ketiga, ada hukum traktat, yaitu hukum yang telah ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara atau traktat. Lalu, yang keempat ada hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Jenis hukum yang kedua yaitu hukum berdasarkan tempat berlakunya. Hukum berdasarkan tempat berlakunya terbagi menjadi 4, hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu, hukum internasional, hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dalam dunia internasional, di mana hukum internasional ini berlaku secara universal, baik keseluruhan maupun terhadap negara-negara yang mengikatkan dirinya pada perjanjian internasional. Yang ketiga ada hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain, dan hukum gereja, yaitu kumpulan-kumpulan norma yang telah ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. Penggolongan hukum yang ketiga yaitu hukum berdasarkan bentuknya. Hukum berdasarkan bentuknya di sini terbagi menjadi 2, ada hukum tertulis dan ada hukum tidak tertulis. Yang pertama, hukum tertulis. Hukum tertulis ini dibedakan lagi menjadi 2 macam teman-teman, yaitu hukum tertulis yang dikodifikasi dan hukum tertulis yang tidak dikodifikasi. Apa sih hukum tertulis yang dikodifikasi? Hukum tertulis yang dikodifikasi yaitu hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibukukan sehingga tidak perlu lagi peraturan pelaksanaannya. Contohnya, KUH Pidana, KUH Perdata, dan KUH Dagang. Tapi, hukum tertulis yang tidak dikodifikasi yaitu hukum yang meskipun tertulis tetapi tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap, dan masih terpisah-pisah, sehingga sering masih memerlukan peraturan pelaksanaan dalam penerapannya, misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan presiden. Hukum bentuknya yang kedua yaitu hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat serta dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal, tetapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri. Hukum ini sering disebut dengan hukum adat biasanya kalau hukum tidak tertulis. Lalu, hukum berdasarkan waktu berlakunya. Hukum berdasarkan waktu berlakunya terbagi menjadi 2, ada ius constitutum dan ius constituendum. Ius constitutum adalah hukum positif yang berlaku secara sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Sedangkan ius constituendum yaitu hukum negatif yang diharapkan dapat berlaku pada waktu yang akan datang. Penggolongan hukum yang kelima yaitu hukum berdasarkan cara mempertahankannya. Hukum cara mempertahankannya terbagi menjadi 2 lagi, yaitu ada hukum material dan hukum formal. Hukum material yaitu hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan dibolehkan untuk dilakukan. Yang kedua, hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Jadi, hukum material itu yang mengatur hubungan antar masyarakat. Tapi hukum formal itu memikirkan bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Jadi keduanya saling berketerkaitan, saling berhubungan, saling menguatkan dan mempertahankan. Lalu penggolongan hukum yang keenam, ada hukum berdasarkan sifat. Hukum berdasarkan sifat di sini dibagi lagi menjadi 2 teman-teman. Ada hukum yang memaksa, ada hukum yang mengatur. Hukum yang memaksa ini hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan yang mutlak. Yang kedua, hukum yang mengatur, hukum yang dapat dikesampingkan jika pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian, atau dengan kata lain, hukum yang mengatur hubungan antar individu yang baru berlaku apabila yang bersangkutan tidak menggunakan alternatif lain yang dimungkinkan oleh hukum, seperti undang-undang. Penggolongan hukum yang ketujuh yaitu hukum berdasarkan wujudnya.
Hukum berdasarkan wujudnya terbagi lagi menjadi dua, teman-teman. Ada hukum objektif dan hukum subjektif. Hukum objektif apa sih? Hukum objektif yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku secara umum, atau hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Hukum berdasarkan wujud yang kedua yaitu hukum subjektif. Hukum subjektif yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap satu orang atau lebih, di mana hukum subjektif ini sering disebut juga dengan hak. Yang kedelapan, ada hukum berdasarkan isinya. Hukum berdasarkan isinya terbagi menjadi dua, ada hukum publik dan hukum private. Hukum publik ini mengatur hubungan antara negara dengan individu, menyangkut kepentingan umum. Contohnya hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, hukum internasional. Yang kedua, hukum private. Hukum private yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lain, termasuk negara sebagai pribadi. Contohnya ada hukum perdata dan hukum perniagaan. Lalu, bagaimana sih tata hukum di Indonesia? Tata hukum di Indonesia terbagi menjadi 5, yaitu hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum perdata, hukum pidana, dan hukum formal. Hukum tata negara di sini yaitu hukum yang mengatur tentang negara, yang antara lain bisa dari dasar pendirian, pembentukan lembaga-lembaga negara, struktur kelembagaan, hubungan hukum, hak dan kewajiban antar lembaga negara, wilayah, dan warga negara. Yang kedua, ada hukum administrasi negara, yaitu ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan administrasi pemerintahan. Yang ketiga, ada hukum perdata, yaitu ketentuan-ketentuan yang mengatur setiap tingkah laku manusia untuk memenuhi kepentingan pribadinya. Yang keempat, hukum pidana, yaitu ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku setiap manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum. Lalu yang terakhir, tata hukumnya ada hukum formal, yaitu ketentuan hukum yang mengatur cara bagaimana menjamin ditaatinya dan dijalankannya hukum material. Pembahasan kita yang kedua mengenai sistem peradilan di Indonesia. Setelah kita mengetahui sistem hukum di Indonesia, selanjutnya Ibu akan menjelaskan sistem peradilan di Indonesia. Yang pertama, makna lembaga peradilan. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yaitu ada badan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha serta sebuah mahkamah konstitusi. Lembaga-lembaga tersebut memiliki peran sebagai penegak keadilan dan dibersihkan dari setiap interferensi atau campur tangan baik dari lembaga legislatif, eksekutif, ataupun lembaga lainnya. Proses peradilan dilaksanakan di sebuah tempat yang dinamakan pengadilan. Jadi, perbedaan dari peradilan dan pengadilan. Peradilan yaitu proses mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan, sedangkan pengadilan menunjukkan tempat untuk mengadili perkara atau tempat untuk melaksanakan proses peradilan guna menegakkan hukum. Tugas pengadilan umum secara umum yaitu untuk mengadili perkara menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Lembaga peradilan sosial sama artinya dengan pengadilan negara, yaitu lembaga yang dibentuk oleh negara sebagai bagian dari otoritas negara di bidang kekuasaan kehakiman dengan sumber hukumnya yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam suatu negara. Dasar hukum lembaga peradilan. Dasar hukum lembaga peradilan di sini ada banyak sekali, teman-teman. Yang pertama, Pancasila pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bab 9, pasal 24 ayat 2 dan 3 yang berbunyi, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Ayat yang ketiga yaitu badan-badan lain yang berfungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Dasar hukum selanjutnya ada Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Ada juga UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
UU RI nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak, UU RI nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, UU RI nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Ada juga UU RI nomor 8 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum. Lanjut, dasar hukum yang ke-10 yaitu Undang-Undang RI nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1986 mengenai peradilan tata usaha negara. UU RI nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU nomor 5 tahun 1989 tentang peradilan agama. Ada juga UU RI nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. UU RI nomor 46 tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi, UU RI nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, UU RI nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum, UU RI nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1989 tentang peradilan agama. Yang poin Q yaitu UU RI nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU nomor 7 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha, dan yang terakhir ada UU RI nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas UU nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Jadi teman-teman, ada 18 dasar hukum lembaga peradilan. Klasifikasi dan perangkat lembaga peradilan. Klasifikasi dan perangkat lembaga peradilan ini ada 5 peradilan, teman-teman. Ada peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, peradilan umum. Peradilan umum ini memiliki kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Pengadilan negeri ini di ibu kota, kabupaten, atau kota. Yang pengadilan tinggi terletak di ibu kota provinsi. Lembaga yang kedua yaitu peradilan agama. Lembaga peradilan agama ini terbagi menjadi 2, yaitu pengadilan agama di ibu kota, kabupaten, atau kota, dan yang kedua pengadilan tinggi agama yang terletak di ibu kota provinsi. Lembaga peradilan yang ketiga yaitu peradilan militer. Peradilan militer ini terbagi menjadi 4, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Lembaga peradilan yang keempat yaitu peradilan tata usaha negara, terbagi menjadi 2, ada pengadilan tata usaha negara yang terletak di ibu kota, kabupaten, atau kota, dan yang kedua pengadilan tinggi tata usaha negara yang terletak di ibu kota provinsi. Yang kelima, ada Mahkamah Konstitusi. Lembaga peradilannya yang kelima yaitu Mahkamah Konstitusi. Ibu lanjutkan ya teman-teman. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tingkatan lembaga peradilan. Tingkatan lembaga peradilan memiliki 3 tingkatan. Yang pertama, pengadilan tingkat pertama, yang kedua, pengadilan tingkat kedua, dan yang ketiga, kasasi oleh Mahkamah Agung. Pengadilan tingkat pertama ini dibentuk berdasarkan keputusan presiden, di mana kekuasaan hukumnya meliputi satu wilayah kabupaten atau kota yang berfungsi untuk memeriksa sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada ketua pengadilan dengan menyebutkan alasan-alasannya. Wewenang dari pengadilan tingkat pertama yaitu memeriksa dan memutuskan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Tingkatan lembaga peradilan yang kedua yaitu pengadilan tingkat kedua. Pengadilan tingkat kedua ini sering disebut dengan pengadilan tinggi yang dibentuk dengan undang-undang. Kekuasaan hukum ini meliputi satu provinsi. Yang ketiga yaitu kasasi oleh Mahkamah Agung. Di sini Mahkamah Agung berperan sebagai puncak semua peradilan dan sebagai pengadilan tertinggi untuk semua lingkungan peradilan dan memberikan pimpinan kepada pengadilan-pengadilan yang bersangkutan.
Wewenang dari Mahkamah Agung ini yaitu membatalkan dan menyatakan tidak sah putusan hakim pengadilan tinggi karena putusan itu salah atau tidak sesuai dengan undang-undang. Ibu lanjutkan untuk penjelasan peran lembaga peradilan. Setelah Ibu jelaskan apa saja klasifikasi dan perangkat lembaga peradilan, kita harus tahu apa saja sih peran yang harus dilakukan oleh lembaga peradilan. Yang pertama ada lembaga peradilan umum. Peradilan umum berperan untuk mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan oleh tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Lalu peranannya juga menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Yang ketiga, yaitu kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang. Yang kedua ada peradilan agama. Peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Lembaga peradilan yang ketiga yaitu lembaga peradilan tata usaha negara. Lembaga peradilan tata usaha negara ini berperan dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara. Yang keempat, lembaga peradilan militer yang memiliki peranan dalam menyelenggarakan proses peradilan dalam lapangan hukum pidana, khususnya bagi pihak-pihak anggota TNI, seseorang yang menurut UU dapat dipersamakan dengan anggota TNI, anggota jawatan atau golongan yang dapat dipersamakan dengan TNI menurut undang-undang, seseorang yang tidak termasuk ke dalam 3 poin yang telah saya jelaskan di atas, tetapi menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan yang ditetapkan berdasarkan persetujuan Menteri Hukum dan Perundang-undangan harus diadili oleh pengadilan militer. Lembaga peradilan yang terakhir yaitu lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi, berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Untuk perkara-perkara, yang pertama menguji undang-undang terhadap UUD NRI tahun 1945, yang kedua memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI tahun 1945, yang ketiga memutus pembubaran partai politik, dan yang terakhir memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai sikap yang sesuai dengan hukum. Coba teman-teman tahu nggak sikap yang sesuai dengan hukum itu seperti apa sih? Boleh teman-teman tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Oke, Ibu jelaskan ya, perilaku yang sesuai dengan hukum. Ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku dapat dilihat dari perilakunya, yaitu perilaku yang pertama, disenangi oleh masyarakat pada umumnya, tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri ataupun orang lain, tidak menyinggung perasaan orang lain, menciptakan keselarasan, mencerminkan sikap sadar hukum, dan mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Nah, ini nih teman-teman, contoh perilaku yang dapat mencerminkan kepatuhan hukum. Contohnya, mematuhi perintah orang tua, tidak mencontek ketika sedang ulangan, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti, membayar pajak, mematuhi aturan lalu lintas. Seperti itu teman-teman, itulah perilaku yang sesuai dengan hukum. Lalu, bagaimana perilaku yang tidak sesuai dengan hukum itu? Perilaku yang bertentangan dengan hukum. Contoh perilaku yang bertentangan dengan hukum atau melawan hukum yaitu mengabaikan perintah orang tua, mencontek ketika ulangan, mengkonsumsi obat-obat terlarang, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Lalu, sanksi apa sih ketika kita melawan hukum atau bertentangan dengan hukum? Di sini ada 4 sanksi berdasarkan norma-normanya. Yang pertama ada norma agama, yang kedua norma kesusilaan, yang ketiga norma kesopanan, dan yang keempat ada norma hukum. Norma agama ini merupakan petunjuk hidup yang bersumber dari Tuhan yang disampaikan melalui utusan-utusannya yang berisi perintah, larangan, ataupun anjuran. Contoh-contohnya, beribadah, tidak berjudi, suka beramal. Sanksinya ketika kita bertentangan dengan norma agama, sanksinya tidak langsung, karena sanksi tersebut akan dipertanggungjawabkan kita setelah meninggal dunia atau biasanya yang disebut dengan pahala ataupun dosa. Norma yang kedua yaitu kesusilaan. Kesusilaan ini merupakan pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia mengenai baik atau buruknya suatu tingkah laku atau perbuatan orang lain. Contohnya berlaku jujur, menghargai orang lain, bertanggung jawab. Nah, sanksinya norma kesusilaan ini tidak tegas karena hanya diri sendiri yang merasakan.
hanya hati nurani yang merasakan, contohnya perasaan bersalah, menyesal, malu, dan sebagainya. Norma yang ketiga yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan ini merupakan pedoman hidup yang timbul dari hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat. Contohnya, menghormati orang yang lebih tua, tidak berkata kasar, menerima dengan tangan kanan. Jika kita melawan norma kesopanan ini, sanksinya tidak tegas, tapi dapat diberikan langsung oleh masyarakat. Misalnya dalam bentuk celaan, cemoohan, atau pengucilan dalam pergaulan di masyarakat. Norma yang terakhir yaitu norma hukum. Norma hukum ini merupakan pedoman hidup yang dibuat oleh badan yang berwenang mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sini berisi mengenai perintah dan larangan. Contohnya yaitu harus tertib, harus sesuai prosedur, dilarang mencuri. Nah, sanksi pada norma hukum ini sangatlah tegas dan nyata. Kenapa? Karena ya yang membuat tadi lembaga hukum yang berwajib, yang mengikat dan memaksa bagi semua orang tanpa terkecuali, tanpa memandang bagaimana jabatan dia di dalam pemerintahan itu atau seberapa kaya mereka. Hukum tidak memandang seperti itu. Jadi sanksi hukumlah sanksi yang paling tegas dan nyata. Tapi ketika kita bandingkan dengan diri kita sendiri, sanksi yang terberat yaitu sanksi kesusilaan. Karena sanksi kesusilaan itu ada di dalam hati nurani kita masing-masing. Itu yang sangat berat bagi kita. Menurut ibu ya teman-teman, tapi menurut teman-teman mungkin yang terberat hukumnya yaitu sanksinya itu norma hukum. Bisa juga karena nyata langsung seperti itu. Baik teman-teman, pembahasan pada video pembelajaran kali ini cukup sampai di sini. Selanjutnya semoga kita masih bisa bertemu lagi pada video pembelajaran yang selanjutnya. Ibu ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya karena sudah menonton video pembelajaran kali ini. Ibu tutup, mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucapan kepada teman-teman semua yang mendengarkan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.